Halo Propers, senang sekali berjumpa lagi dengan saya Bagus Marketing Properti di Semarang. Di episode kali ini saya akan mencoba untuk membahas bagaimana cara untuk membeli rumah dari lelangan. Nah, sebelum saya lanjut untuk topik pembahasannya, jangan lupa share video ini jika bermanfaat dan tetap memakai masker jika berada di luar rumah atau pas lagi di luar. Oke, yuk kita mulai. Oke, berikut cara membeli rumah secara lelang. Untuk yang pertama itu pastinya ada namanya proses lelangnya terlebih dahulu. Nah, untuk biasanya itu bank atau beberapa bank dari BUMN itu biasanya bekerja sama dengan KPKNL. Nah, apa itu KPKNL? Itu adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Nah, di situ mengapa bank menggandeng KPKNL ini supaya lembaga ini sebagai perantara banknya juga. Nah, jadi tugas balai lelang tersebut adalah memasarkan aset lelang yang berupa tanah, rumah, ruko, tanah kios, dan unit apartemen. Cara informasi adalah sebelum ingin membeli rumahnya itu kita harus cari tahu dulu informasinya rumah mana yang akan dilelang. Nah, biasanya dari beberapa website yang ini saya akan sebutkan itu ada di balailelangstart.com. Itu juga menyediakan beberapa rumah yang akan dilelang dan itu terpercaya sekali websitenya. Di situ juga ada namanya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN. Nah, di situ kalian bisa cari tahu informasinya di situ. Setelah melihat dari informasi dari website tersebut, nah pastinya kalian bisa memilih informasi rumahnya terlebih dahulu. Nah, di sini rekan-rekan semuanya harus berhati-hati dalam memilih rumahnya tersebut. Jangan sampai hanya gara-gara harga rumah itu murah, tapi untuk kelengkapan surat-suratnya dan lainnya itu pasti akan berkurang juga. Nah, di situ pasti biasanya ada namanya kode lelang, limit harga, dokumen, serta informasi-informasi lainnya. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, memang harus berhati-hati, walaupun itu hanya barang lelang pun, tapi juga harus untuk cek semuanya informasi lebih detailnya lagi. Nah, dan ketiga, poin yang selanjutnya itu adalah menyiapkan dananya. Nah, jadi biasanya kalau rumah dilelang ini menyertakan kurang lebihnya minimal untuk down payment-nya atau uang mukanya itu adalah sebesar 20% atau lebih. Main namanya biasanya tuh 50%. Nah, di situ kalian seperti ngebid. Jadi memang kan dari lelang itu pastinya akan mematok harganya. Nah, kalian pasti juga menyertakan untuk dananya dan ngebid, jadi menyertakan harga yang kalian inginkan. Nah, di situ nanti kalian semuanya akan bersaing dengan peserta lelang yang lainnya di situ. Nah, tapi jangan khawatir kalau semisal uangnya itu tidak akan kembali, pastinya akan kembali jika kalian atau rekan-rekan semuanya kalah dalam persaingan lelang tersebut. Oke, yang keempat itu kalian bisa melakukan cross check atau melakukan seperti investigasi terhadap rumah yang kalian beli. Nah, dalam arti memang untuk cara membeli rumah sitaan bank itu berbeda dengan membeli rumah pada umumnya. Nah, ada baiknya jika kalian mendatangi langsung lokasi rumah lelang atau rumah yang kalian sudah cari di informasinya di website balai lelangnya. Nah, meski pihak bank dan balai lelang telah memverifikasi surat-surat kelengkapannya dari objek dari rumah lelang tersebut, tidak ada salahnya kalau kita mencoba untuk cross check langsung ke rumah yang akan kita beli melalui lelang tersebut. Nah, terus poin yang kelima itu adalah
datangi langsung ke pihak banknya. Atau misalkan saya ambil contoh nih, ada bank A yang telah melakukan untuk lelang, dan kita juga cek juga di informasinya di badan lelang tersebut yang tadi saya katakan di awal. Nah, kita mencoba untuk seperti berkonsultasi. Nah, nanti rekan-rekan semuanya bisa langsung menghadap ke customer service. Nah, di situ kalian bisa untuk cari informasinya seperti apa sih untuk penjelasan mengenai kelengkapan seperti membeli rumah secara lelang itu seperti apa. Nah, dan statusnya itu bisa langsung dibeli melalui KPR atau bisa langsung melalui cash, seperti itu. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu adalah pada saat rekan-rekan semuanya atau para customer itu memenangkan lelang. Nah, untuk melengkapinya itu pastinya menyertakan semua dokumen-dokumen pada saat pengajuan seperti KPR baru. Nah, di situ tentunya ketika Anda semuanya ini memenangkan lelang, pastinya dari pihak bank tersebut, kalau semisal membelinya KPR itu sama seperti pengajuan awal ketika membeli KPR itu. Pastinya syarat-syarat dan dokumen-dokumen itu pasti perlu dipersiapkan. Nah, di situ selain itu juga pastinya dari customer pada saat memenangkan lelang tersebut akan menerima sebuah sertifikatnya. Nah, sertifikat itu pun nanti kalau misalkan pembiayaannya melalui KPR juga akan ditanggungkan di banknya juga. Di situ misalkan bank A yang mengadakan lelang pastinya juga akan pengajuan pembiayaan KPR-nya melalui bank A tersebut. Nah, seperti itu. Nah, juga selain dari sertifikat asli juga pastinya ada menerima surat royal dari bank dan sertifikat penyertaan. Nah, di situ juga untuk bawa keseluruhan surat tersebut ke BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Untuk biasanya sih hanya untuk cek verifikasi apakah ini memang benar-benar valid atau tidaknya, seperti itu. Nah, oke, itu tadi adalah pembahasan mengenai cara membeli rumah lelang atau bagaimana cara membeli rumah yang ada di lelang. Nah, sebelum saya tutup, ini ada tambahan nih. Ini ada kelebihan dan kekurangan dari membeli rumah dari lelang. Nah, maksud saya kelebihan dan kekurangan membeli rumah dari lelang gitu maksudnya. Nah, untuk yang pertama, untuk kelebihannya pastinya untuk harganya pasti lebih murah. Nah, di situ pasti harganya pasti murah banget. Tapi juga untuk pembiayaan dananya juga mungkin untuk beda sekali seperti Anda membeli rumah yang ada di rumah-rumah pada umumnya, ya mungkin bisa DP-nya bisa 10% atau 5% atau mungkin bisa minim tanpa DP juga. Tapi kalau dari lelang, minimal yang perlu kalian ketahui adalah untuk DP-nya atau mukanya itu minimal di 50%. Sorry, maksud saya 20%. Nah, gitu. Nah, untuk kekurangannya atau minusnya, biasanya untuk rumah dari lelang itu pastinya kan itu kan rumah kategori rumah second ya. Nah, kalau rumah secondary biasanya itu adalah rumah butuh sekali yang namanya renovasi. Mungkin untuk tampak dalamnya catnya mungkin mulai pudar, mungkin untuk penggantian keramiknya atau lain sebagainya itu pasti membutuhkan yang namanya renovasi. Apalagi untuk dendanya mungkin ada tambahan atau mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan para customer yang sudah memenangkan lelang tersebut. Dan ini adalah poin yang sangat terpenting. Jika kalian sudah memenangkan lelang tersebut, maka untuk uang mukanya atau kalian harus melunasi uang mukanya itu dalam kurun waktu 5 hari kerja. Nah, di situ kalian harus benar-benar mempersiapkan banget untuk budgetnya atau dananya. Yang bisa bilang itu adalah 20 atau maksimal di 50% dari harga lelang. Oke, itu tadi video bagaimana cara membeli rumah secara lelang. Nah, oke, dan itu juga dukung terus gerakan saya beli rumah dari rumah. Dan jangan lupa share video ini jika bermanfaat ke rekan-rekan customer lainnya atau rekan-rekan semuanya, teman-teman yang lain. Dan akhir kata, sampai jumpa ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.